Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risumsa, perkenalkan saya Dr. Dedeh Kurniasi, dokter spesialis mata di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai katarak. Sahabat Risumsa, apakah tahu apa itu katarak? Jadi katarak adalah kekeruhan pada lensa mata sehingga menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan, bahkan sampai bisa menyebabkan kebutaan, ya. Lalu, apa saja penyebab katarak? Katarak bisa terjadi secara kongenital atau sejak lahir. Akan tetapi, pada umumnya katarak terjadi karena proses degenerasi atau berhubungan dengan proses penuaan. Kemudian, katarak juga bisa terjadi akibat adanya suatu trauma, misalnya kecelakaan atau benturan pada mata. Kemudian, katarak juga bisa terjadi akibat adanya induksi dari obat-obatan, misalnya pasien yang sering mengkonsumsi kortikosteroid, misal pada pasien asma. Kemudian, katarak bisa juga terjadi karena adanya komplikasi dari kondisi sistemik suatu penyakit, misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, apa saja gejala dari katarak? Penderita katarak umumnya mengalami penglihatan buram atau kabur. Ciri khasnya adalah seperti melihat di balik air terjun atau penglihatan seperti tampak tertutup kabut. Kemudian bisa juga pasien mengeluh penglihatan ganda atau double. Dan ketika di malam hari, pasien biasanya silau saat terkena sinar. Ataupun ketika siang hari, saat terkena sinar matahari akan lebih terasa silau. Dan semakin lama, penglihatan pasien dengan katarak akan semakin buram walaupun pasien tersebut sudah berganti-ganti kacamata, serta ketika melihat warna, penglihatan akan menjadi lebih pudar pada warna tersebut. Lalu bagaimana kita tahu kalau pasien ini terdiagnosis katarak? Nah, pertama kita tanyakan dulu riwayat kesehatan dari pasien tersebut. Kemudian kita gali apakah pasien tersebut mengalami keluhan-keluhan yang telah kita bahas, ya, seperti penurunan penglihatan seperti tertutup kabut. Kemudian setelah itu kita tanyakan apakah pasien ini mengalami suatu kondisi penyakit, misalnya diabetes mellitus. Kemudian apakah pasien pernah mengalami trauma atau kecelakaan, misalnya kena benturan ke matanya. Lalu kita tanyakan juga apakah pasien ini pernah mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, misal konsumsi steroid pada pasien asma atau pada pasien dengan penyakit kulit. Lalu setelah kita lakukan anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tentunya pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan tajam penglihatan, ya, yang mana kita bisa lakukan di poli mata. Lalu yang kedua, untuk bisa menentukan derajat kekeruhan dari katarak itu sendiri, apakah ini sudah parah atau belum, perlu pemeriksaan dengan alat khusus, yaitu menggunakan slit lamp. Nanti dari situ kita akan menilai apakah katarak ini sudah parah atau belum. Nah, bagaimana pengobatan dari katarak itu sendiri? Apakah katarak bisa sembuh tanpa harus dioperasi? Jawabannya adalah ketika katarak ini belum terlalu mengganggu penglihatan, ya, ketika pasien masih bisa menggunakan kacamata atau katarak masih tipis, maka kacamata masih bisa digunakan. Akan tetapi ketika katarak bisa menyebabkan penglihatannya semakin memburuk nih, dan dengan kacamata koreksinya tidak bisa maksimal dan sulit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, maka untuk terapi yang paling tepat adalah dengan melakukan tindakan operasi. Nah, untuk operasi katarak itu sendiri ada dua macam, ya, yang kita kenal. Yang pertama adalah secara manual, ya. Untuk operasi manual ini kekurangannya adalah untuk ada luka sayatan yang lebih besar dan dengan jahitan, ya. Biasanya itu untuk kasus-kasus katarak yang sudah parah atau yang sangat keras, ya. Kemudian yang kedua adalah teknik menggunakan vakoemulsifikasi, ya. Teknik vakoemulsifikasi ini merupakan teknik operasi yang memiliki banyak sekali keuntungan. Di antaranya insisi atau sayatan sangat kecil, minimal, dan tanpa jahitan, ya.
Dengan cara apa? Menggunakan gelombang ultrasonik ya untuk memecah lensa yang keruh tadi yang sudah mengalami katarak. Nah, untuk teknik vakoemulsifikasi ini merupakan teknik yang populer ya yang digunakan saat ini. Dan sahabat Usumsa di RSU Muhammadiyah Siti Aminah ini telah menyediakan prosedur operasi katarak untuk teknik vakoemulsifikasi. Jadi minimal luka insisinya, kemudian perawatannya juga penyembuhan lebih cepat ya. Jadi sahabat Usumsa jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter mata di RSU Muhammadiyah Siti Aminah. See you next time sahabat Usumsa. Bila ada pertanyaan bisa langsung tanya di komen di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.